Halo manusia-manusia berbudaya jagat, ketemu lagi sama Padil Santoso dari Jagat Play. Hari ini kita ngobrolin sebuah game PC yang lumayan istimewa, yang mungkin baru lo nikmatin sekitar 2 hari ketika video ini keluar. Tapi seperti biasa, kita main lebih dulu. Jadi kita akan ngobrolin apakah Spider-Man PC memenuhi harapan kita atau enggak. Let's go. Nah, seperti yang kita tahu, menegaskan komitmennya Sony untuk ngeluarin lebih banyak game ke PC, Spider-Man akhirnya tersedia di PC, di Steam ataupun di Epic Games Store, seingat gua. Dan seperti yang biasa kita tahu, kualitas sportnya si gamenya Sony lumayan oke, at least di God of War. Dan kali ini dia ditangani sama Synexis. Jadi ada salah satu studio khusus sport game ke PC yang baru dibeli Sony, dan langsung dikasih tanggung jawab buat handle Marvel Spider-Man Remastered ini untuk PC. Nah, untuk lu pada yang gak terlalu familiar, ceritanya adalah soal Peter Parker udah pasti. Apakah spoilers Peter Parker Spider-Man? Gue rasa enggak ya. Jadi Peter Parker sekarang udah berpengalaman jadi Spider-Man untuk waktu yang sangat lama. Dia akhirnya ngalahin Kingpin, tapi ternyata ketika Kingpin jatuh, bukannya menurun kriminalitas, tapi justru membangkitkan beberapa tokoh antagonis baru yang semuanya berkonspirasi buat pengen nundukin Spider-Man. Akan ada cerita soal kepahlawanan, soal pengorbanan juga di sini. Dan udah pasti ya, lo akan ngerasain enaknya jadi Spider-Man atau tidak enaknya jadi Spider-Man lewat beragam mekanik gameplay yang ditawarin. Nah, sebagai game open world, udah pasti lo bisa memprediksi kira-kira pengalaman kayak apa yang lo dapetin di Spider-Man Remaster ini. Ya, lo akan berusaha bergerak seefektif mungkin dengan jaring laba-laba lo, berayun ke sana ke sini, merasakan sensasi menjadi Spider-Man yang seharusnya. Terus struktur misinya juga akan ada misi utama dan misi sampingan seperti game open world. Misi utama akan progress cerita, misi sampingan ya buat aktivitas ekstra, lo bisa kumpulin XP buat kumpulin buka skill tree-nya Spider-Man-nya supaya lebih efektif. Atau lo bisa bahkan tapi ngejahit kostum baru yang lebih keren dari visual, lebih unik dari visual, tapi juga beberapa diantaranya punya kemampuan spesifik yang lebih efektif dipakai di beberapa kondisi. Jadi salah satu alasan motivasi lo untuk explore open world-nya adalah nggak cuma ngerasain jadi Spider-Man doang, tapi juga ngumpulin hal-hal yang akan ngebantuin lo di masa depan untuk progres ceritanya sendiri. Nah, namanya juga Marvel Spider-Man Remaster. Ini remaster, ini diambil dari versi PlayStation 5, bukan versi PS4. Jadi kalau misalnya lo lihat dari spesifikasi PC yang dituntut, informasi dari Sony, dari Insomniac Games dan Sony sendiri, kebutuhannya memang berat dan terasa agak absurd kalau misalnya lo pikir ini dari versi PS4. Ini bukan. Ini adalah remaster, ini sudah diambil dari versi PS5, yang notabene punya tekstur jauh lebih tinggi, terus model karakter Peter Parker-nya juga udah beda. Jadi ya nggak heran kalau requirement-nya lumayan tinggi, apalagi lo mau pakai ray tracing di dalamnya. Oke, kita langsung uji pakai PC Intel i5 11600K, RAM 16GB, terus kita juga pakai 3070 sebagai basis biar bisa ngerasain ray tracing. So far kesimpulan kita, portnya lumayan optimal. Jadi kalau misalnya kayak God of War yang kemarin juga, kita tahu kalau misalnya salah satu teknik yang dipakai PS4 atau PS5 untuk nge-push 4K itu adalah checkerboarding. Jadi kalau misalnya lu matiin, lu aktifin semua mentok kanan, terus lu nggak pakai dynamic resolution, lu nggak pakai DLSS, lu akan nikmatin ini di raw texture tanpa checkerboarding. Jadi kalau misalnya memang PC lu kuat, lu akan ngerasain visual, even bahkan improve kayak shadow lebih baik di versi PC daripada versi PlayStation sekalipun. Maka seperti di versi PS5 juga, lu akan ketemu sama ray tracing di sini. Tapi ya berkat dukungan teknologi DLSS-nya si Nvidia yang bisa ngebagi ini ke dalam, ya ada performance, ada auto performance, ada quality. Bahkan ketika lu manfaatin ray tracing ke kualitas yang very high sekalipun, performance lu nggak akan kena hit yang banyak gitu. Dan gue bisa bilang kalau misalnya kualitas ray tracingnya at least setara atau lebih baik daripada versi PS5. Jadi ada opsi very high. Nah, semakin tinggi kualitas ray tracing-nya, semakin tajam, semakin jelas juga setiap pantulan yang temuin di Marvel Spider-Man Remaster ini. Dan lu tahu jelas kalau misalnya Insomniac ini benar-benar pengen nge-push itu dengan cara, ya bukan sengaja tidak sengaja, tapi memang gedungnya banyak banget kaca, dan lu bisa lihat kalau pantulan Spider-Man-nya akan tajam di setiap kaca yang lu temuin gitu, di setiap gedung ini. Ya, apakah worth it atau enggak hidupin ray tracing ini di Spider-Man Remaster, itu akan kembali ke lu dan performance PC lu. Karena gue rasa kalau misalnya lu pengen cuma pakai screen space reflection juga yang gak mempengaruhi gameplay sih. Cuman secara visual harusnya ya kalau lu punya extra performance ya kenapa nggak ray tracing aja. DLSS juga menjalankan tugasnya dengan sempurna. Lu bisa lihat contohnya di sini. Pokoknya keren deh ray tracingnya. Nah, tentu saja fitur yang ditawarin sama
Spider-Man Remastered PC ini nggak cuma datang dari visual doang, improvement dari versi PS5, tapi paling nggak ada 3 hal yang lumayan unik di sini yang menurutku pantas dibicarain gitu. Dan salah satunya adalah Dynamic Resolution Scaling yang akan gue kasih lihat ke lu menunya sekarang. Nah, dibandingin sama konsep DLSS, di mana lu sendiri berusaha memanfaatkan sebaik mungkin performa PC lu untuk mendapatkan visual sebaik mungkin, si Spider-Man Remastered, at least Zenixiss nyediain satu option namanya Dynamic Resolution Scaling. Kenapa unik, kenapa keren, dan kenapa gue suka banget? Karena alih-alih masalah visual, yang lu set di sini adalah frame rate. Jadi, lu menentukan sendiri, hey, gue mau frame rate gue tuh berapa, nanti si gamenya akan berusaha semaksimal mungkin bantu lu capai target itu dengan membuat hal-hal yang tidak penting resolusinya jadi rendah. Jadi, dynamic scaling gitu loh. Misalnya kayak, oh, gue pengen game gue 60 fps. Ya udah, dia akan performance-nya misalnya, oh, lu nggak butuh gedung yang di jauh itu resolusinya tinggi, nggak perlu gitu. Jadi gue akan rendahin sampai jelek banget. At least 10 meter di depan lu cakep, tapi belakangnya jelek, tapi paling nggak lu 60 fps gitu. Nah, gue belum pernah ketemu feature kayak gini di game yang lain. Gue nggak tahu apakah mungkin limitasi pengetahuan gue atau gimana. Cuma menurut gue ini ada satu feature yang akan sangat gue terbuka ketemu di game PC yang lain, di mana game membantu gua mencari kira-kira apa yang mesti dikorbanin supaya gue bisa dapat 60 fps. Kalau misalnya memang harus bikin gedung, bikin rumput, bikin apapun itu jadi resolusi rendah biar gue dapat frame lebih bagus, gue mau itu gitu. Dan itu terjadi di sini. Terus hal yang kedua yang gak dapat di PS5 udah pasti widescreen, ultra widescreen. Lu bisa main ini di 21:9, dan seperti biasa bahkan di God of War sekalipun experience-nya memang jauh lebih sinematik kalau misalnya lo main di ultra widescreen. Lo akan ketemu pemandangan lebih gede. Apalagi untuk game open world kayak Spider-Man, di mana lo berayun dari sisi kota-kota yang lain, lo bisa lihat gedung, efek cahaya yang dramatis, lo bisa lihat sekarang even secara real time. Bagaimana sensasi ngeliatin kota Manhattan dari atas ketinggian, terus bisa lihat lebarnya, detailnya segala macam. Semua tersedia di ultra widescreen. Nah, ini sesuatu yang gak terjadi di PS5. Tentu aja dengan 1440p lo akan punya kesempatan buat ngeperas performance frame rate lebih baik daripada 4K biasanya. Dan ya tergantung kemampuan performance PC lo ya. Seperti yang gue bilang tadi, kalau lo mau pakai dynamic resolution scaling, lo bisa pakai di ultra widescreen juga dan lo akan nikmati itu dengan maksimal. Nah, fitur ketiga yang istimewa banget adalah fakta kalau Spider-Man Remastered PC ngedukung DualSense, man. Ini ada game PC pertama yang openly support DualSense. Jadi, semua fitur DualSense seperti haptic feedback dan adaptive trigger itu bisa lu rasain langsung di Spider-Man Remastered ketika lu colok dengan kabel. Tapi harus kabel ya. Dia requirement-nya nggak bisa wireless. Nggak bisa colok dengan kabel, lu mainin Spider-Man Remastered, dia akan berfungsi kayak lu mainin di PS5. Jadi adaptive trigger di R2, L2 jalan. Terus haptic feedback ketika lu bergerak, berayun, berantem, itu semua diterjemahkan seperti di versi PS5. Dan testimoni gue sebagai gamer yang pernah main di PS5 dan main di PC ini, experience-nya sama. Jadi gamer PC lu sekarang punya alasan ekstra untuk, oh gue mesti ngatur budget buat beli DualSense, karena sekarang DualSense paling nggak di game first party-nya Sony udah bisa dimanfaatin secara optimal. Nah, kita berharap ini akan terjadi selanjutnya, mungkin dirilis lebih banyak game PS5. Seperti kita tahu rumornya ada Returnal juga akan manfaatin. Kalau misalnya dia manfaatin itu dengan baik, DualSense-nya akan sangat terasa enak di tangan gitu. Ya, kita berharap juga developer third party akan ngelakuin hal yang sama dan fiturnya DualSense juga akan dimanfaatin seperti di Spider-Man ini. Seriusan lu mesti nyobain, gua nggak bohong. Lu ini bener-bener, gua nggak expect Sony akan dukung DualSense di game PC gitu. So, jadi itu experience kita main Marvel Spider-Man Remastered. Kita nggak akan jatuh lebih dalam ke bagian plot ataupun gameplay yang kayaknya lo udah familiar banget, karena ini game dari 2018 ingat gue di PS4. Jadi ya mengulang yang tadi yang gue bilang, jadi ini basically ada versi PS5 dari Spider-Man dibawa ke PC sama Nixxis, jadi nggak harus ragu, khawatir, dan bingung kenapa requirement-nya gede banget untuk game PS4, karena ini bukan game PS4. Terus bisa lihat juga ada beberapa hal yang memang keren dari versi PC ini. Dari pertama yang gue bilang ada dynamic resolution scaling, di mana lo bisa set frame rate dan game akan otomatis
ngeblur atau ngecilin resolusi objek apapun yang nggak penting supaya lu bisa dapetin frame rate itu sedekat mungkin. Terus yang kedua juga bisa nikmatin ini di ultra wide screen, which is lebih cinematic. Manhattan jadi jauh lebih oke, lebih apa ya, berayun jadi lebih asik juga sensasinya karena lightingnya juga dramatis segala macam. Terus yang ketiga juga feature DualSense yang benar-benar disupport, itu gue nggak expect. Tapi sekarang at least gamer PC punya alasan buat ngelirik DualSense. Nah untuk yang lo punya PC yang performance-nya oke, sesuai dengan requirement atau bahkan lebih dari requirement, ada banyak hal yang bisa lo nikmatin termasuk ray tracing. Kalau even lebih keren lagi, lo bisa matiin DLSS dan maksimalin Spider-Man lo di visual raw yang nggak apa ya. Ya di PS5 ada checkerboard, di sini lo bisa nikmatin kayak God of War tanpa checkerboard tuh kayak gimana gitu selama PC lo mampu. Oke guys, Spider-Man Remaster akan keluar tanggal 12 Agustus. Tersedia di Steam. Jadi kalau misalnya lu pengen support atau ngedorong Sony buat ngerilis game lebih banyak PlayStation ke PC, atau lu pengen nikmatin jadinya Peter Parker yang sudah berpengalaman, ya lu bisa mempertimbangkan untuk itu. Tapi gue memberikan saran lu mesti nyobain DualSense-nya. Percayalah. Okay guys, thank you. Bye-bye. Badu Santoso, jaga play. See you on the next video. Bye-bye. Dadah.